Waktu itu kan aku punya Vespa Pink di Jogja, belinya second di sini. Itu 2001, kebetulan itu pink kayak permen gitu ya. Kita pakai itu sebagai display untuk menjual di Sunmore di UGM. Jadi cuma bawa cooler box di bawah pohon supaya nggak meleleh ya karena di luar, dan semuanya buka mata lebar gitu. Oh, itu enak sekali itu. Kok aku nggak pernah makan sesuatu seperti ini. Nama saya Thierry de Tournay, saya dari Belgia. Waktu saya datang di Indonesia itu sudah 25 tahun yang lalu. Aku ada sesuatu yang aku merasa cocok di Indonesia. Aku pilih Jogja karena orang Indonesia asli ada di sini gitu, yang masih dekat sama budayanya, yang orang banyak senyum, ramah, dan aku merasa cukup betah. Dan aku kan nggak punya pengalaman coklat dulu. Aku hanya sukai coklat karena aku dari Belgia dan di sana banyak pilihan. Salah satu hal yang aku kangen sekali adalah coklat yang enak, dan di sini aku nggak bisa ketemu. Waktu itu saya pikir aku mau coba bikin sendiri deh. Terus aku mulai mendalami, mulai cari resep dan coba kreasi di rumah. Senang aja dan menghabiskan waktu karena waktu itu aku tinggal di sini tapi aku nggak punya pekerjaan, dan aku bagi-bagi sama teman waktu itu, dan malah didorong sama temanku di Jogja. Mereka yang bilang, ayo ini harus dijual gitu ya. Dari awal itu kita mau sesuatu yang berkualitas dan long term. Jadi harus sesuatu yang baik, yang peduli kepada orang, sekaligus peduli kepada lingkungan. Jangan sampai kita polusi, kita bau, kita sampah di mana-mana, jangan sampai. Dan nampaknya positif juga kepada misalnya petani kakao. Mereka kan belum kami mulai kan itu bijinya tidak difermentasi. Kalau biji sudah difermentasi pasti nilainya lebih tinggi dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Nah itu kita edukasi supaya orang bisa belajar banyak, jadi bisa share ilmu kami di bidang ini. Kita nggak mau berkompromi dengan kualitas, jadi harus sesuatu yang berkualitas tinggi, dan itu selama Coklat Monggo exist, kita tidak berhenti meningkatkan kualitas kami. Jadi Coklat Monggo lokal, tapi nggak kalah dengan kualitas coklat impor. Ketika orang sudah icip, bukannya berubah dan merasa, wah ternyata produk lokal bisa sehebat ini dan bisa seenak ini, dan itu kami banggakan. Sejak aku mulai tidak pernah gampang. Jadi memang kalau bikin bisnis kadang-kadang masa sulit malah lebih banyak belajar. Masa yang paling sulit yang kita menghadapi itu tidak lama yang lalu itu masa pandemi. Penjualan kita drop sekali, kita harus merumahkan karyawan, direksi sendiri nggak dapat gaji dan coba mempertahankan gitu ya. Tapi pada akhirnya setelah pandemi, Coklat Monggo sangat berkembang. Yang kita nggak nyangka bisa seperti itu gitu. Nah, berarti kan ada efek positif dari kepercayaan. Kalau bisa berkembang lagi, ya ayo kita berkembang lagi gitu. Untuk kembangkan Coklat Monggo aku nggak mungkin sendiri ya, jelas aku dibantu dengan banyak orang gitu ya. Buran dan ada juga Mas Edo, ada istri saya Andin. Nah, semakin kita berkembang ya tentu keluarganya semakin besar. Tentu karyawan semua yang ada ya berkontribusi tentunya gitu ya. Tanpa mereka kan aku nggak bisa kembangkan semuanya kan. Aku sih pengen Coklat Monggo itu dikenal sebagai salah satu produk istimewa dari Indonesia. Jadi harapan saya itu Coklat Monggo bisa setelah saya mati masih bertahan sebagai Coklat Monggo. Akan ada selamanya gitu ya.